Pernah nggak sih Anda terbangun di tengah malam buta, mungkin sekitar jam 3 pagi, terus mata rasanya sudah seger bugar, padahal di luar masih hening dan gelap gulita? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Ini fenomena yang umum banget, terutama seiring kita bertambah usia. Tapi pertanyaannya, kenapa ya harus jam 3 pagi? Itu dia pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya seringkali bukan sesederhana, oh, kualitas tidur saya menurun. Momen terjaga di keheningan itu sebenarnya adalah sebuah bentuk komunikasi. Semacam pesan dari tubuh dan pikiran kita. Komunikasi ya, bukan gangguan. Saya suka cara pandang itu. Oke, kalau gitu mari kita kupas tuntas hal ini. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami 5 alasan utama di balik fenomena ini, berdasarkan materi dari kanal Nasehat untuk Lansia. Kita akan mulai dari lapisan terluar, kimia di otak kita, sampai nanti ke inti masalahnya, hati kita. Betul, sebuah perjalanan untuk memahami, bukan untuk melawan. Kita akan melihatnya sebagai undangan, bukan masalah. Mari kita mulai dari alasan pertama yang paling fundamental secara biologis. Oke, yang pertama adalah soal melatonin. Kita semua kayaknya sering dengar istilah ini, si hormon tidur. Fungsinya kan mengatur jam internal tubuh, bikin kita ngantuk, dan menjaga kita tetap terlelap. Tapi yang saya ingin tahu, gimana persisnya perubahan melatonin ini bisa membangunkan kita di jam yang spesifik gitu? Pertanyaan yang bagus. Jadi gini, seiring bertambahnya usia, kelenjar pineal di otak kita itu memproduksi melatonin dalam jumlah yang lebih sedikit, dan polanya jadi kurang teratur. Nah, yang sering disalahpahami adalah efeknya. Anda mungkin masih bisa tertidur dengan mudah jam 10 malam? Oh, karena di awal malam kadarnya masih cukup tinggi ya? Tepat sekali. Karena itu, Anda bisa terlelap. Tunggu dulu, jadi maksudnya melatonin itu kayak baterai tidur yang bisa habis di tengah jalan? Saya kira sekali produksi, dayanya cukup untuk semalaman penuh. Analogi baterai itu pas banget. Puncak produksi melatonin biasanya terjadi di tengah malam, tapi setelah itu kadarnya akan menurun secara bertahap. Nah, pada orang yang lebih tua, penurunan ini bisa terjadi lebih cepat dan lebih drastis. Saat kadarnya turun di bawah ambang batas tertentu, biasanya sekitar jam 2 atau 3 pagi, tubuh nggak lagi punya bahan bakar kimiawi yang cukup. Jadi kita bangun bukan karena ada suara berisik, tapi karena baterai tidur kita udah low bat. Persis. Tubuh Anda secara alami keluar dari fase tidur nyenyak. Wah, ini mengubah cara saya melihatnya. Jadi ini bukan salah kita ya, tapi murni proses biokimia. Dan katanya, perubahan ini juga membuat kita jadi lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar. Sangat sensitif. Tubuh kita jadi lebih peka terhadap gangguan eksternal, terutama cahaya. Sumber kita menyebutkan bahkan cahaya redup dari jam digital di meja atau seberkas cahaya lampu jalan yang menyelinap dari celah tirai itu sudah cukup. Sudah cukup untuk menekan produksi melatonin lagi. Betul, menekan produksi melatonin yang memang sudah rendah. Sampai segitunya ya, saya nggak pernah menyangka. Ini membuat saya melihat kamar tidur saya dengan cara yang berbeda. Di dalam materi sumber, ada kisah menarik tentang Pak Harun, seorang pria berusia 72 tahun. Betul, Harun ini tadinya sangat bangga dengan kualitas tidurnya, selalu nyenyak. Tapi belakangan, dia selalu terbangun jam 3.15 pagi, hampir setiap malam. Awalnya dia frustrasi, merasa tubuhnya mengkhianatinya. Tapi disinilah perubahan pola pikir terjadi. Setelah Harun paham bahwa ini adalah proses alami, dia berhenti menyalahkan dirinya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mulai melakukan penyesuaian praktis. Dia memastikan kamarnya gelap total. Sampai-sampai dia menutupi lampu kecil di adaptor AC. Dia juga berhenti menatap layar ponsel 1 jam sebelum tidur. Dan yang menarik, dia mulai berjalan kaki santai di malam hari, tujuannya untuk memperkuat ritme sirkadiannya. Jadi memberi sinyal yang lebih jelas ke tubuh ya, kapan waktu aktif dan kapan istirahat. Benar. Pesannya jelas, ini bukan tentang melawan tubuh, tapi bekerja sama dengan perubahan yang ada. Bekerja sama, bukan melawan, poin yang sangat kuat. Oke, jadi selain baterai tidur yang melemah, apakah jam biologis kita sendiri juga bisa jadi kebablasan majunya? Ini sepertinya berhubungan dengan alasan kedua, kan? Anda menangkap koneksinya dengan baik. Istilah teknisnya adalah fase tidur maju. Ini adalah pergeseran alami pada jam internal atau ritme sirkadian kita. Seiring bertambahnya usia, jam internal ini cenderung berdetak sedikit lebih cepat. Saya suka analogi yang digunakan dalam sumber ini. Anggap saja jam biologis Anda setiap tahun maju beberapa detik. Awalnya nggak terasa, tapi setelah puluhan tahun, akumulasinya jadi signifikan.
Hasilnya, Anda jadi merasa ngantuk lebih awal, mungkin jam 9 malam udah nggak tahan. Konsekuensinya, Anda juga otomatis bangun lebih pagi, misalnya jam 3 pagi. Tentu ini bisa terasa menjengkelkan. Dan yang menarik, fenomena ini seringkali diperkuat oleh perubahan gaya hidup, terutama setelah masa pensiun. Tiba-tiba, penanda waktu eksternal yang selama ini jadi patokan, seperti jam masuk kerja, rapat pagi, itu kan hilang semua. Pantesan ya, kalau nggak ada jadwal kantor yang memaksa kita bangun jam 6, tubuh jadi lebih bebas mengikuti maunya sendiri. Seperti kasus Pak Charles, pensiunan 68 tahun dalam sumber kita. Rutinitasnya jadi sangat sederhana. Dan bisa ditebak dia pasti terbangun sekitar jam 3 pagi. Segar bugar, sementara seluruh dunia masih tidur. Awalnya dia bingung dan mengira ini insomnia. Tapi setelah memahami konsep fase tidur maju, dia sadar tidurnya tidak terganggu, hanya jadwalnya yang bergeser. Lalu dia mulai meregangkan harinya ya. Tepat, dia nggak memaksa diri begadang, tapi menambahkan aktivitas ringan di malam hari. Aktivitas seperti apa? Hal-hal kecil saja, membaca buku dengan lampu lembut setelah makan malam, jalan-jalan santai di teras, atau ngobrol sejenak dengan putrinya via telepon. Tujuannya bukan untuk melawan rasa kantuk, tapi untuk secara perlahan menggeser jam tidurnya mundur sekitar 30-60 menit. Hasilnya, waktu bangunnya jadi lebih mendekati pagi. Jadi, lagi-lagi ini soal penyesuaian bukan perlawanan. Nah, kadang-kadang yang membangunkan kita itu bukan sesuatu yang halus kayak hormon atau jam biologis, tapi sesuatu yang sangat jelas terasa. Ini alasan ketiga kita, ketidaknyamanan fisik. Tepat sekali. Saat siang hari kita sibuk beraktivitas, otak kita punya kemampuan luar biasa untuk mengabaikan sinyal-sinyal ketidaknyamanan minor. Tapi di keheningan malam, saat nggak ada distraksi lain, sinyal sekecil apapun akan terasa seperti alarm yang berbunyi kencang. Contohnya seperti nyeri sendi akibat artritis ya, atau refluks asam lambung. Betul. Nyeri sendi yang mulai terasa kaku setelah berbaring lama, atau refluks asam lambung jika makan terlalu dekat waktu tidur. Bahkan kram otot dan mulut kering. Dan ada satu penyebab yang paling umum yang mungkin banyak dari kita pernah alami, kebutuhan buang air kecil. Ya, itu adalah penyebab yang sangat signifikan. Seiring bertambahnya usia, elastisitas kandung kemih kita berkurang. Artinya, kandung kemih jadi lebih cepat penuh. Di keheningan malam, dorongan sekecil apapun terasa lebih mendesak. Apakah ini juga bisa dipengaruhi oleh obat-obatan? Banyak dari kita atau orang tua kita kan mengonsumsi obat rutin. Pertanyaan yang sangat relevan. Tentu saja, efek samping dari beberapa obat, misalnya diuretik untuk tekanan darah tinggi, bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil. Kisah Ibu Eliana yang berusia 76 tahun dalam sumber kita adalah contoh sempurna. Dia konsisten terbangun jam 3.30 pagi kan? Awalnya dia pasrah saja. Benar. Tapi setelah konsultasi dengan dokter, baru ketahuan kalau salah satu obat yang diminumnya di malam hari punya efek diuretik ringan. Setelah jadwal minum obatnya digeser ke sore hari, pola tidurnya membaik signifikan. Wah, ini penting sekali. Artinya kita harus lebih jeli melihat gangguan tidur bukan sebagai masalah itu sendiri, tapi mungkin sebagai gejala dari hal lain. Tepat. Oke, berbicara soal kebiasaan. Apa rutinitas harian yang kelihatannya sepele juga bisa menggeser jam tidur tanpa kita sadari? Ini membawa kita ke alasan keempat. Ini adalah faktor yang sangat kuat, tapi sering sekali luput dari perhatian. Sumbernya menyoroti beberapa kebiasaan spesifik, makan malam lebih awal, aktivitas fisik yang berkurang, dan kurangnya stimulasi mental. Dan semua ini, meski kelihatannya sepele, memberi sinyal pada otak bahwa hari sudah selesai lebih cepat dari seharusnya. Jadi jam tidur dan bangun kita pun ikut maju. Masuk akal sekali. Ada satu koneksi menarik di sini yang berhubungan dengan metabolisme. Seiring usia, metabolisme kita melambat. Makan malam terlalu awal, misalnya jam 5 sore, bisa menyebabkan kadar gula darah turun drastis di tengah malam. Sekitar jam 2 atau 3 pagi itu? Betul. Penurunan ini bisa memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol, yang fungsinya membangunkan Anda agar mencari sumber energi. Itu dia. Jadi makan malam terlalu cepat malah bisa bikin kita kelaparan di tengah malam dan terbangun. Logis banget, tubuh kita seolah berkata, "Hei, saya butuh energi." Kisah Pak Wira yang baru pensiun itu contoh yang pas. Betul. Hari-harinya jadi tidak terstruktur. Dia makan malam jam 5 sore, sering tertidur di kursi saat nonton berita. Inti masalahnya, seperti yang ditekankan dalam sumber, adalah tubuh kita mendambakan ritme.
Ia butuh penanda waktu. Ketika penanda-penanda itu hilang, jam internal kita bisa kehilangan arah. Kita sudah bahas soal kimia, jam, sinyal fisik, dan kebiasaan. Tapi sepertinya ada satu lapisan lagi yang lebih dalam. Sesuatu yang nggak bisa diukur secara fisik. Ini membawa kita ke alasan kelima yang sangat menyentuh. Gelombang emosional dan psikologis. Sumbernya punya kalimat pembuka yang indah untuk bagian ini. Terkadang yang membangunkan kita bukanlah tubuh, melainkan hati. Ini adalah poin yang sangat kuat. Keheningan malam, terutama di jam-jam dini hari, adalah panggung yang sempurna bagi emosi yang mungkin terpendam. Kecemasan, penyesalan, kerinduan. Saat pikiran kita tidak lagi sibuk, ia cenderung berkelana, seringkali ke masa lalu. Dan sumbernya membuat perbedaan yang menarik. Ini bukan jenis kecemasan yang bergejolak seperti di masa muda. Sifatnya lebih reflektif, kayak bisikan lembut tentang hal-hal yang belum selesai atau kehilangan yang pernah dirasakan. Benar. Dalam ruang kosong itu seringkali ada isu kesepian. Seiring bertambahnya usia, lingkaran sosial kita mungkin menyusut. Di keheningan malam, perasaan kosong itu bisa terasa lebih nyata. Bukan beban yang berat, tapi kerinduan halus untuk berbagi. Kisah Ibu Liana, seorang janda berusia 80 tahun, sangat menyentuh hati saya. Di siang hari dia aktif, tapi di keheningan jam 3 pagi, pikirannya sering kembali ke kenangan bersama mendiang suaminya. Awalnya dia frustrasi dengan tidurnya yang terganggu. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang penting. Ini bukan tentang masalah tidur. Ini adalah hatinya yang ingin didengar. Solusi yang dia temukan pun sangat indah. Liana mulai menyimpan jurnal di samping tempat tidur. Jadi saat terbangun, dia tidak lagi memaksa diri untuk tidur. Tepat. Dia akan duduk, menyalakan lampu kecil, dan menuliskan apapun yang dirasakannya. Kadang tentang kenangan, kadang tentang kekhawatiran. Itu indah sekali, mengubah sesuatu yang frustrasi menjadi momen koneksi dengan diri sendiri. Betul. Tindakan sederhana itu menjadi saluran bagi emosinya. Seringkali, setelah menulis beberapa paragraf, dia merasa lebih lega dan bisa kembali tidur. Ini mengubah cara pandang kita sepenuhnya. Momen terjaga itu bukanlah gangguan, melainkan sebuah undangan dari hati untuk didengarkan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa artinya semua ini? Kita sudah membahas 5 alasan utama, dari penurunan melatonin, pergeseran jam biologis, sinyal fisik, kebiasaan hidup, hingga gelombang emosi. Pesan utamanya jelas, tidak ada satupun dari alasan ini yang menandakan tubuh Anda rusak. Justru sebaliknya, kalau kita tarik benang merah dari kelima alasan ini semua bukan tentang tidur yang hilang. Ini tentang ruang baru yang tercipta. Ruang di keheningan malam yang dulunya terisi oleh tidur, kini terbuka untuk sebuah dialog. Jadi pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara mengisi kembali ruang ini dengan tidur, tapi lebih ke bagaimana cara terbaik memanfaatkan undangan untuk berdialog ini. Tepat sekali. Alih-alih melihat bangun jam 3 pagi sebagai gangguan, kita bisa mencoba melihatnya sebagai sebuah pesan, sinyal lembut untuk lebih mendengarkan. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Silakan. Saat Anda terbangun di keheningan malam berikutnya, alih-alih merasa frustrasi, coba jeda sejenak, ambil napas dalam-dalam. Lalu, tanyakan pada diri sendiri dengan lembut. Pesan apa yang sedang coba kau sampaikan padaku saat ini? Jawabannya mungkin tidak langsung datang, tapi dengan mengajukan pertanyaan itu saja, kita sudah mengubah hubungan kita dengan momen tersebut, dari musuh menjadi teman dialog. Benar. Jawabannya mungkin tidak hanya akan membantu Anda kembali tidur dengan lebih tenang, tapi juga bisa membawa Anda lebih dekat pada pemahaman diri yang lebih dalam. Sebuah kesempatan untuk bertumbuh, bahkan di tengah keheningan malam.